Halo dan selamat bergabung lagi dalam pembahasan mendalam kita. Kali ini kita fokus ke bab 3 dari materi yang kita punya nih. Idenya cukup radikal menurut saya. Untuk beneran paham diri sendiri, kita kadang justru perlu keluar dari diri sendiri. Kita akan gali gimana caranya mengadopsi sudut pandang orang lain, terutama ya membangun semacam pelatih internal gitu. Betul, menarik banget konsepnya. Kita semua tahu kan rasanya kayak terjebak di pikiran sendiri, perspektif saya di sini saat ini itu wah bisa jadi perangkap. Materi ini nunjukin betapa biasnya cara pandang ini dan gimana itu bisa menghalangi kita ambil keputusan yang bijak. Ini bukan cuma soal ego loh, tapi keterikatan pada momen ini yang bikin pandangan kita jadi sempit. Iya, tepat sekali. Bab 3 ini memang membongkar teknik-teknik spesifik untuk menciptakan apa yang disebut jarak psikologis. Dan salah satu cara paling ampuh yaitu tadi, menjadi orang lain. Tujuannya jelas, gimana melihat dari luar. Kayak seorang pelatih yang objektif, bisa mempertajam pikiran kita, memperbaiki keputusan, dan bahkan bisa meningkatkan kinerja Anda juga. Oke. Jadi misi kita hari ini adalah mengupas tuntas gimana caranya membangun pelatih internal ini. Kita bakal singgung konsep menarik kayak tirai ketidaktahuan, terus kenapa kita sering salah nilai diri sendiri dibanding orang lain. Kekuatan pakai persona, bahkan efek unik mikir pakai bahasa asing. Wah, banyak nih. Ini semua bisa jadi alat bantu yang luar biasa buat Anda, para pendengar. Yuk kita mulai aja petualangan ini. Kita awali dari contoh di dunia bisnis yang jujur cukup mengejutkan buat saya. Ada data menarik nih yang nunjukin kalau efektivitas rata-rata CEO itu cenderung turun setelah beberapa tahun menjabat. Satu studi bilang puncaknya di 14 tahun, studi lain malah bilang idealnya cuma sekitar 4,8 tahun. Ya, pasti ada pengecualian lah ya, kayak Warren Buffett atau Jensen Huang. Tapi polanya kelihatan. Kenapa bisa gitu ya? Nah, sumber kita ini menunjuk pada satu, biang keladinya. Komitmen yang terlalu kaku pada paradigma si CEO. Jadi paradigma ini tuh cara pandang mereka tentang gimana perusahaan seharusnya jalan, strategi intinya apa. Seiring waktu, paradigma ini jadi makin susah diubah. Kenapa? Ada beberapa faktor nih. Pertama, investasi masa lalu yang udah gede, jadi susah buat belok arah. Kedua, keputusan mereka kan dilihat publik ya, jadi ada tekanan buat kelihatan konsisten, nggak pelin-pelan. Terus, masa jabatan yang lama itu kadang dianggap bukti sukses, padahal mungkin cuma cukup baik aja. Contoh klasik yang dibahas itu Intel, di era awal yang begitu terikat sama bisnis memory chips. Hampir aja hancur perusahaannya gara-gara itu. Wah, dampaknya bisa fatal ya ternyata. Lingkaran informasi mereka jadi sempit. Cenderung cuma dengerin dari internal. Akhirnya, ya memperkuat bias konfirmasi. Cuma cari data yang dukung pandangan lama aja. Contoh tragis kayak kasus Boeing 737 MAX itu sering dikaitkan sama fenomena echo chamber ini kan? Dan ini penting nih, ini bukan cuma masalah CEO loh, kita semua bisa terjebak dalam paradigma kita sendiri. Baik di kerjaan, pandangan politik, atau bahkan hubungan pribadi. Betul, gawat juga kalau dipikir-pikir. Tapi ada jalan keluarnya kok. Ingat cerita Andy Grove sama Gordon Moore dari Intel yang kita bahas sekilas sebelumnya. Di tengah krisis memory chips itu, Grove nanya pertanyaan kunci. Kalau kita dipecat, terus CEO baru masuk, apa yang bakal dia lakuin? Moore langsung jawab, dia bakal keluar dari bisnis memori. Terus Grove bilang, kenapa kita nggak keluar aja sebentar, terus masuk lagi seolah-olah kita orang baru dan lakuin itu? Keren ya? Nah, ini langsung menoroti dua teknik praktis pertama dari sumber kita. Teknik #1, menjadi pengganti Anda. Ini bisa dilakukan secara harfiah loh. Keluar sebentar dari situasi Anda, bayangin Anda itu pengganti yang datang tanpa beban masa lalu, tanpa ikatan emosional. Terus balik lagi dan tanya, apa yang bakal saya lakuin beda? Terus teknik #2, mulai dari awal. Manfaatkan momen riset, kayak pas baru balik liburan, pindah tim, atau bahkan awal minggu. Lihat semuanya pakai kacamata baru. Tanya ke diri sendiri, sebagai orang baru di sini, apa sih yang saya lihat? Ada contohnya juga kan, David Marquet, mantan komandan kapal selam, itu dia minta krunya lakuin riset mental tiap 3 tahun. Bayangin baru gabung, biar perspektifnya tetap seger katanya. Ini cara praktis banget buat mencegah kejumudan. Iya, supaya nggak itu-itu lagi pikirannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya agak, gimana ya, kontraintuitif. Kapan sih ketidaktahuan itu justru bagus? Ada contoh, Jenderal Peter Merz dari Angkatan Udara Swiss yang mimpin reorganisasi besar pasca beli jet F-35. Tantangannya,
Orang cenderung tetap mengidentifikasi diri sama suku atau departemen lama mereka. Ini kan menghambat kolaborasi di struktur baru ya. Betul. Nah, solusi General Mers ini cerdas banget. Dia minta tim perencana, terus ya seluruh organisasi, buat bertindak seolah-olah mereka nggak tahu apa posisi atau peran mereka nanti setelah reorganisasi. Konsep ini dikenal sebagai tirai ketidaktahuan atau veil of ignorance. Asalnya dari filsuf John Rawls. Oh, veil of ignorance. Pernah dengar sekilas? Gimana tuh konsepnya? Jadi, ide Rawls itu dalam konteks filsafat politik ya, kita bayangin lagi ngerancang masyarakat yang adil, tapi kita nggak tahu posisi kita nanti gimana. Nggak tahu bakal jadi kaya atau miskin, mayoritas atau minoritas, dan lain-lain. Tujuannya, biar aturan yang dibuat benar-benar nggak mihak kepentingan pribadi kita. Prinsipnya sama kayak yang General Mers terapkan, keluar dari diri yang terkurung buat dapetin objektivitas. Dengan nggak tahu posisi kita nanti, fokusnya jadi ke apa yang terbaik buat keseluruhan, bukan cuma buat suku kita aja. Masuk akal. Jadi, fokusnya ke gambaran besar ya. Ini berarti ngarah ke dua teknik lagi nih. Teknik #3. Coba tirai ketidaktahuan. Berguna banget pas ada perubahan besar. Ajak diri Anda atau tim Anda mikir dari sudut pandang orang luar, tanpa afiliasi masa lalu. Fokus ke solusi terbaik buat tujuan bersama. Terus, teknik #4. Dapatkan pandangan luar. Pas evaluasi kinerja, entah diri sendiri atau tim, coba bayangin apa yang bakal dikatakan penilai eksternal yang objektif. Penilaian jujur apa yang mungkin mereka kasih. Gitu kan? Iya, betul. Jadi kita coba meminjam mata orang luar. Oke, kita udah lihat contoh gimana keluar dari diri sendiri bisa bantu. Tapi, kenapa sih perspektif luar ini begitu kuat? Materi kita nunjuk ke studi Emily Pronin tentang asimetri informasi. Intinya gini, kita nilai diri kita berdasarkan niat baik di kepala kita yang cuma kita yang tahu. Tapi, kita nilai orang lain berdasarkan perilaku mereka yang bisa kita lihat. Pernah ngerasa gini nggak? Kalau kita telat, pasti karena macet parah banget. Tapi kalau orang lain yang telat, wah jangan-jangan dia emang pemalas. Nah loh, ini contoh klasik self-serving bias. Haha, iya banget itu. Model Johari Window bisa bantu visualisasi ini. Ada kuadran area buta atau blind spot. Itu hal-hal tentang kita yang orang lain sadari, tapi kita sendiri nggak ngeh. Nah, perspektif orang lain atau menjadi orang lain, ini kayak senter yang nerangin area buta itu. Kita jadi bisa lihat apa yang selama ini kelewat sama kita. Ada fenomena lain yang menarik juga, klaim kredit berlebih. Studi sering nunjukin kalau pasangan ditanya terpisah soal kontribusi kerjaan rumah tangga, totalnya bisa sampai 130%. Sama juga di tim kerja. Kok bisa gitu ya? Nah, sumber kita ngejelasin ini terkait heuristik ketersediaan. Gampangnya, kita lebih gampang inget apa yang kita kerjain dibanding apa yang orang lain kerjain. Mirip kayak kita lebih takut naik pesawat karena berita kecelakaan yang dramatis, padahal risiko kecelakaan mobil jauh lebih tinggi tapi kurang tersedia di ingatan kita. Otak kita secara alami milih info yang bikin kita ngerasa baik tentang diri sendiri. Oke. Terus gimana cara ngelawan kecenderungan ini? Ada caranya. Teknik #5, pertimbangkan kontribusi orang lain dulu. Jadi, sebelum Anda nilai porsi kontribusi Anda, sengaja luangin waktu buat mikirin dan akuin dulu apa aja yang udah dilakuin orang lain. Ini kayak mengkalibrasi ulang fokus kita biar nggak terlalu ke diri sendiri terus. Ada kutipan menarik dari Dale Carnegie yang disebut di sumber. Bahkan kriminal paling kejam pun sering punya justifikasi atau lihat niat baik di tindakan mereka. Mengadopsi sudut pandang pengamat, jadi orang lain secara mental, itu bantu kita lihat jurang antara cerita yang kita bikin di kepala sama realitas perilaku kita yang kelihatan dari luar. Betul. Untuk bantu refleksi ini, ada 2 teknik lagi nih. Teknik #6, minta bukti. Ambil satu keyakinan kuat tentang diri Anda. Misalnya, saya pendengar yang baik. Sekarang, bayangin Anda pengamat netral. Tanyakan sebagai pengamat itu ya, apa bukti konkretnya? Dan ada nggak bukti yang bertentangan? Ini maksa kita fokus ke tindakan nyata, bukan niat doang. Lalu teknik #7, beri saya kartu kuning. Ini butuh keberanian sih. Minta orang terpercaya buat secara eksplisit kasih sinyal kartu kuning tiap kali Anda ngelakuin perilaku yang pengen diubah. Misalnya nyela pembicaraan orang. Wah, minta kartu kuning. Tapi, apa nggak jadi canggung itu? Atau malah bikin hubungan jadi aneh kalau nggak hati-hati? Tentu
Ada risiko itu. Makanya kuncinya milih orang yang tepat. Yang Anda percaya, yang tahu niat baik Anda, dan yang bisa kasih masukan dengan cara suportif, bukan menghakimi. Komunikasi yang jelas juga penting tentang kenapa Anda minta ini. Ini kan bukan buat cari-cari salah, tapi alat bantu buat kesadaran diri. Oke, masuk akal. Contoh lain yang sering kita alami nih, pubbing. Sibuk main ponsel pas lagi ngobrol sama orang lain. Kita gampang banget kan ngebenerin diri, ini penting, cuma sebentar kok. Tapi kalau orang lain yang gitu ke kita, rasanya nggak dihargai banget. Sumber bilang, nonton rekaman diri sendiri pas lagi interaksi, itu bisa jadi cara ampuh buat lihat gimana perilaku kita sebenarnya tampak di mata orang lain. Iya, kadang kita butuh cermin yang objektif seperti itu. Cara lain yang efektif banget buat jadi orang lain, itu pakai persona atau alter ego. Sumber kita nyontoin Mike, salah satu penulisnya. Dia minta mahasiswanya nilai esai mereka sendiri pakai rubrik penilaian dosen. Ini maksa mereka keluar dari peran penulis yang mungkin defensif, jadi penilai yang objektif. Hasilnya, penilaian diri lebih akurat, kualitas tulisan juga jadi membaik. Ini teknik #8 buat rubrik untuk diri sendiri. Contoh terkenalnya tentu Beyoncé ya, dengan Sasha Fierce. Dia kan ciptain persona itu buat bantu dia tampil lebih berani, lebih percaya diri di panggung. Sesuatu yang menurut pengakuannya sendiri beda dari dirinya di luar panggung. Ini penggunaan persona secara sadar sebagai alat bantu performa. Nah ini beneran menakjubkan. Ada studi tentang efek Batman oleh Rachel White dan kawan-kawan. Anak usia 4 dan 6 tahun diminta ngerjain tugas yang ngebosenin. Satu grup disuruh fokus ke diri sendiri. Apakah saya kerja keras? Grup lain pakai nama sendiri. Apakah nama kerja keras? Grup ketiga diminta jadi superhero kayak Batman. Apakah Batman kerja keras plus dikasih jubah? Hasilnya, grup Batman bertahan paling lama ngerjain tugasnya. Bahkan anak 4 tahun di grup Batman itu setangguh anak 6 tahun di grup yang fokus ke diri sendiri. Gila ya, ini nunjukin kekuatan luar biasa dari sekedar berpura-pura jadi orang lain buat ningkatin kegigihan. Keren banget ya efek psikologisnya. Lalu ada lagi satu temuan menarik dari sumber kita soal menciptakan jarak, berpikir dalam bahasa asing. Studi oleh Albert Costa dan kawan-kawan nemuin kalau bias loss aversion, itu loh rasa sakit karena rugi lebih kuat dari rasa senang karena untung, itu berkurang pas orang memproses masalah pakai bahasa kedua mereka. Hah? Serius? Cuma ganti bahasa? Bias keputusan kita bisa berubah. Itu nggak kepikiran sama sekali. Iya, dan ini sejalan sama studi lain yang nunjukin rasa sakit fisik itu terasa kurang intens pas dilaporin pakai bahasa non-asli. Hipotesisnya pakai bahasa lain itu secara otomatis kayak bikin sedikit jarak emosional dari pengalaman langsung, memisahkan kita dari keterikatan penuh pada diri yang di sini dan saat ini. Wah, banyak banget ya cara buat keluar dari diri sendiri ini. Jadi, setelah semua cara ini, siapa sih sebenarnya sosok pelatih internal yang ideal itu? Sumber kita ngutip Daniel Kahneman via Annie Duke. Yang dibutuhin semua orang itu temen yang sayang banget sama mereka, tapi nggak terlalu peduli sama perasaan sakit hati mereka saat ini. Intinya, kita bisa jadi teman kayak gitu buat diri kita sendiri. Betul. Ini ngingetin sama paradoks Solomon. Raja Solomon kan terkenal bijaksana banget ya nasehatin orang lain, tapi hidup pribadinya sendiri berantakan. Jadi pelatih internal itu cara biar kita nggak cuma bijak buat orang lain, tapi juga buat diri sendiri. Oke, coba kita definisikan si pelatih ini. Dia itu pengamat independen. Ngeliat apa adanya. Dia peduli sama kepentingan terbaik kita. Realistis, tapi suportif. Dia lihat kesalahan tanpa ngejudge. Fokusnya ke pembelajaran sama langkah maju. Dia menghargai kemajuan sekecil apapun itu. Nah, coba deh Anda bayangin, siapa pelatih ideal buat Anda dalam situasi tertentu? Mungkin gabungan kebijaksanaan figur orang tua sama ketegasan seorang mentor. Kayak apa sosoknya di benak Anda? Sumber kasih contoh. Mungkin buat keuangan, pelatih Anda Suzu Orman. Buat sengketa, mungkin Judge Judy. Yang penting, pelatih ini bukan Anda yang lagi kejebak masalah. Pelatih ini juga bisa jadi sumber akuntabilitas sama motivasi internal yang kuat ya. Suara yang bilang, ayo kamu bisa, atau fokus ke tujuan pas kita lagi mulai goyah. Dan ini bawa kita ke teknik terakhir, teknik #9, pilih wujud pelatih. Pas ngadepin keputusan sulit, pilih persona pelatih yang relevan. Masuki peran itu secara mental, tanya, apa yang pelatih ini lihat? Pertanyaan apa yang diajuin? Sarannya apa? Apa yang paling krusial menurut dia? Tulis jawabannya.
Terus, balik lagi jadi diri Anda dan pertimbangkan masukan itu. Ingat, ini alat, peran sementara aja. Baiklah, mari kita rangkum cepat ya. 9 teknik praktis dari bab 3 ini. Buat bangun pelatih internal Anda. 1. Jadi pengganti Anda. Keluar, masuk lagi sebagai orang baru. 2. Mulai dari awal. Pakai momen riset. 3. Coba tirai ketidaktahuan. Abaikan posisi pas ada perubahan. 4. Dapatkan pandangan luar. Bayangin penilai eksternal. 5. Pertimbangkan kontribusi orang lain dulu sebelum nilai diri sendiri. 6. Minta bukti. Buat keyakinan tentang diri. 7. Minta kartu kuning dari orang terpercaya. 8. Buat rubrik untuk diri sendiri. Jadi penilai objektif. Dan 9. Pilih wujud pelatih. Adopsi persona spesifik. Sip. Intisari dari bab 3 ini sebetulnya bukan buat meniadakan peran mentor dari luar ya, bukan itu. Tapi ini tentang menyadari bahwa seringkali kita itu udah punya kapasitas buat nemuin solusi. Cuma, ya itu tadi, terhalang oleh kedekatan kita sendiri sama masalahnya, self-immersion itu. Pelatih internal ini cara buat ngeakses pandangan yang tepat di saat yang tepat. Dan karakter pelatih ini penting. Suportif, strategis, bukan cuma reaktif, tenang pas kita lagi panik, dan selalu orientasinya ke perbaikan sama langkah ke depan. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Intinya, belajar mengadopsi perspektif eksternal, jadi pelatih buat diri sendiri, itu cara ampuh banget buat ngelawan bias bawaan kita. Ini buka jalan buat ngelihat lebih jernih dan ngambil keputusan yang lebih bijak. Kita udah lihat berbagai caranya, dari yang simpel kayak bayangin jadi pengganti, sampai yang lebih kompleks kayak pakai tirai ketidaktahuan atau persona Batman. Dan ini penting, ini adalah keterampilan yang bisa diasah loh. Makin sering Anda latihan teknik-teknik ini secara sadar, makin gampang Anda lompat keluar dari perspektif sempit, saya di sini saat ini, pas ngadepin tantangan besar. Nah, sebagai penutup, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kapan terakhir kali Anda secara sadar mencoba melihat masalah yang lagi Anda hadapi dari kacamata orang lain yang netral? Atau lebih spesifik lagi, dari kacamata pelatih internal Anda, sosok yang objektif, suportif, dan pengen yang terbaik buat Anda itu. Kalau Anda coba lakuin sekarang, kira-kira wawasan baru apa ya yang mungkin bakal terungkap? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.